Selamat datang kembali di channel Pendaki Tua Production. Masih bersama saya Faisal dalam segmen Cerpen Cerita Pendaki. Kali ini saya sendirian, tidak bersama narasumber atau rekan di samping saya. Tetapi kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh seorang pendaki. Ini sebuah pengalaman pendaki tersebut sih. Jadi pendaki tersebut punya pengalaman, terus dituangkan dalam cerita, dikirimkan ke saya. Saya naikkan ke YouTube. Bagaimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Cerita ini berjudul Sepenggal Cerita Horor Saat Pendakian Gunung Arjuna dan Welirang. Awal cerita, sekitar awal tahun 2014, saya bersama rekan dan adik tingkat di organisasi Mapala yang saya ikuti melakukan sebuah program kerja Mapala, yaitu pendakian bersama. Pendakian ini wajib bagi anggota baru tahun angkatan 2013. Pada hari itu, seingatku hari itu hari Rabu siang. Jam istirahat kuliah pun kita berkumpul di sekretariat Mapala. Mulai dari pembagian beban logistik, pembagian kelompok, sampai manajemen perjalanan atau pendakian. Kita semua bahas pada waktu itu. Wajib, leader dari pendakian tersebut, mulai berbicara pada saya. Den, kon kok sak regu kem karo Benam, Jani, Bemo, ambek Nagin. Terus kon kok mlakune sak regu karo Rangor, Mas Nehru, ambek Bemo. Soale awakmu ambek wong-wong iku dadi RPL, regu pembawa logistik. Oke ta? Wajib berbicara pada presiden. Presiden menjawab, oke. Disclaimer, jadi pengirim cerita ini tidak mau disebutkan nama aslinya. Jadi setiap Mapala itu tidak semua Mapala itu mempunyai nama rimba. Nah, di Mapala ini, salah satu Mapala di Surabaya itu menggunakan nama rimba. Narasumber cerita ini tidak mau disebutkan nama aslinya, tetapi disebutkan nama rimba, yaitu presiden. Saya lanjutkan. Setelah rapat kecil-kecilan, kita kembali ke kuliah masing-masing. Malam harinya, kita mulai packing bersama di sekretariat kami. Kita packing mulai dari barang logistik sampai peralatan pribadi. Tak disangka, tas carrier pun sudah seperti kulkas 2 pintu. Malam semakin larut. Sebungkus rokok pun habis kami isap pada malam itu. Kami pun bergegas tidur supaya besok pagi kita bisa bangun dengan segar dan memulai perjalanan ke tempat pos perizinan yang berada di Tretes, Kabupaten Pasuruan. Pada hari pertama, Kamis, sekitar pukul 4 pagi kita bangun, melaksanakan apa yang semestinya kita lakukan pada waktu subuh itu, yaitu sholat subuh.
Setelah itu, sekitar pukul 5, kita semua sudah pada siap untuk melakukan sebuah perjalanan. Mobil jemputan dari senior kami pun datang. Semua perlengkapan kami seperti tas carrier masuk dalam mobil, dan anggota kami yang wanita pun juga masuk dalam mobil itu. Di sini terdapat 6 orang cewek dan 9 orang cowok. Saya lanjutkan. Dan yang cowok naik motor berboncengan menuju Tretes, yang mana menjadi titik start kita melakukan pendakian ini. Pukul 7 pagi, kami sampai di base camp Tretes. Kita memulai registrasi dan membayar simaksi di pos tersebut. Pukul 8 pagi, kita start pendakian. Sampai pos 1, tidak ada halangan yang menghalangi kita. Bahkan hampir tidak ada sama sekali yang menunjukkan hal-hal ganjil waktu perjalanan menuju pos 1. Sesampai di pos 1, kita istirahat, menghisap sebatang rokok, 2 batang rokok, sambil bersenda gurau, mengisi persediaan air, dan sebagainya. Setelah istirahat dirasa cukup, ya sekitar 15-30 menitan, kita beristirahat. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Di saat perjalanan ke pos 2, kita mulai ditujukan oleh hal-hal ganjil dan tidak masuk nalar. Tapi tidak terlalu mencolok sih jika menurutku. Contoh, seperti kami berada di 2 tikungan terakhir sebelum di pos 2. Memang di situ terdapat 4 makam, dan kami sengaja untuk masuk ke dalam makam tersebut untuk berdoa kepada mereka yang mendahului kita. Setelah itu, entah kenapa cuaca seketika menjadi mendung, gelap seperti mau turun hujan, dan kabut pun turun menyelimuti kita. Kita tidak ada pikiran aneh waktu itu. Setelah selesai beristirahat, kita lanjut jalan ke pos 2. Setelah kita sampai di pos 2, sekitar pukul 11 siang, di situ kita buka perbekalan, sholat duhur, dan istirahat santuy. Oh iya, di pos 2 kita tidak sampai mendirikan tenda karena target kita hari itu sampai ke pos 3. Jadi Mas Presiden ini target untuk di hari itu di trekking siang itu dari pos Tretes, pos perizinan itu targetnya sampai ke pos 3. Jadi nggak sampai mendirikan tenda di pos 2. Biasanya kan kalau di Arjuna itu memang para pendaki camp itu buka camp itu di pos 2 memang. Biasanya seperti itu. Saya lanjutkan kembali. Pukul 1 siang, kami pun berangkat ke pos 3. Di estimasi perjalanan kita yang sudah kami rancang sebelumnya, yaitu 5 jam perjalanan untuk sampai di pos 3 dengan berjalan santuy. Ternyata alam mulai menunjukkan kuasanya. Ya mungkin salah satu teman cewek kita, sebut saja Jani, mulai merengek capek
Aku kesel rek. Jani pun berkata seperti itu. Duh, seharusnya jika kita mendaki gunung, jangan sekali-kali kita mengeluh. Tapi di situ Jani mengeluh capek. Oke, kita sekarang bertukar anggota, ujar Wajik, sang leader. Jani pun segera menuju ke regu pertama, yang notabene regu itu adalah regu RPL dan harus berangkat terlebih dahulu. Selang 10 menit, kita berangkat sesuai regu masing-masing. Di sini memang sebuah kesalahan dari Wajik. Jika Jani bertukar posisi ke regu pertama, yang seharusnya regu ini harus berjalan cepat untuk segera sampai ke pos 3. Akan tetapi regu ini jadi lambat setelah diboncengi oleh si Jani. Berkat mulut manis Mas Nehru, si Jani pun luluh dan menjadi semangat kembali. Tetapi waktu tetap semakin molor dan akhirnya semua regu pun bertemu menjadi satu. Yang seharusnya setiap regu bisa dikatakan kecil kemungkinan untuk bertemu dengan regu yang lainnya. Tetapi ini lain. Semua anggota, saya pun juga merasakan lelah yang ya lumayan bisa dikatakan capek. Kita beristirahat lagi di tengah-tengah jalur, masak mie, sholat asar, dan lain sebagainya. Dan sampai waktu pun menunjukkan pukul 16.30 atau setengah 5. 3,5 jam kita berjalan baru dapat seperempat jalan dari pos 2 menuju ke pos 3. Sudah out of schedule saya pikir. Pukul 5 sore kita mulai mendaki lagi. Seperti tadi, jalan pun memang terasa berat. Entah kenapa, padahal tanjakan tidak terlalu menanjak. Azan maghrib pun berkumandang dan kita berhenti sejenak. Pukul 7 malam kita masuk ke wilayah Alas Lali Jiwo. Begitu para pendaki menyebutnya. Dikarenakan jika kita tidak fokus, pasti ada hal yang tak masuk akal terjadi. Kita jalan dengan posisi membungkuk. Dan sekarang sudah tak ada lagi pembagian 3 regu. Sekarang kita berjalan menjadi satu regu besar, yaitu 15 orang beriringan. Saya ada di barisan paling belakang bersama Mas Nehru sebagai regu sapu jagat. Pukul 20 atau 8 malam, kita masih berjalan separuh jalan di Alas Lali Jiwo ini. Dan saat saya berlari ke depan untuk merapatkan barisan, saya seketika melihat wajah Jani yang waktu itu berubah pucat. Karena takut ada hal yang tidak diinginkan, maka saya memanggil leader untuk meminta berhenti dan untuk beristirahat. Sewaktu istirahat, saya pun memanggil PPGD, tim rescue, untuk memeriksa keadaan Jani. Saya pun kembali ke barisan belakang dan duduk santai sambil menyalakan sebatang rokok. Waktu itu semua anggota duduk terdiam karena mereka semua lelah, capek karena perjalanan begitu panjang. Tiba-tiba
Shh, shh. Kalian semua diam. Kalian semua bisa diam atau tidak? Jani pun berteriak dari barisan depan. Semua pun heran. Saya pun juga heran. Saking herannya, saya pun iseng untuk membalas teriakan Jani tersebut. Hei, lawang kabeh meneng ini kok, jari kon meneng. Maksudmu apa? Memang, saya itu orang yang jahil. Bahkan dalam hal-hal seperti ini. Jani pun langsung melototin saya dan menunjuk dengan jari telunjuknya dan berkata, "Kon ra usah bengak-bengok nang kene. Hati-hati ae kon yo." Dalam hati saya berkata, "Cuk, iki kutuk Jani." Dan saya bisikan hal itu kepada Mas Nehru dan Rangor pada barisan belakang. "Mas, ini duduk Jani, Mas." Melihat anggota lain masih terlihat capek dan Jani masih dalam percakapan aneh dengan Benam mengenai kebisingan yang didengarnya, saya pun memutuskan untuk menyalakan satu batang rokok lagi dan duduk santai di belakang dengan menghadap belakang. Kulihat Mas Nehru tertunduk. Kukira dia tidur. Saya pun mulai iseng memainkan headlamp saya ke sebuah pohon besar di depan saya. Ya, sekitar ada 50 meteran. Tiba-tiba saya melihat sesosok pocong. Astagfirullahaladzim, Mas, aku ndelok, ucap Presiden pada Mas Nehru. Shh. Gumam Mas Nehru. Dan Mas Nehru menghentikan pembicaraan saya dan berkata, "Iku ngono ket mau. Awal mlebu alas lali jiwa, wis ditutno. Wis, kowe meneng ae. Gak usah koar-koar. Kongkonen arek-arek, langsung maju. Lanjutno perjalanane," kata Mas Nehru. "Oke, siap, Mas." Presiden pun langsung bergegas menuju ke depan. "Ayo, saiki budal maneh. Lanjut. Dengan sedikit nada tergesa-gesa, saya menginstruksikan anggota untuk segera keluar dari tempat itu. Pukul 9:30. Kita berangkat lagi menuju ke pos 3. Saya push anggota saat itu. Meskipun capek, saya tetap push, saya tetap kejar semua anggota. Sampai akhirnya pukul 23 atau 11 malam, kita sampai di pondokan. Saya dan tim RPL pun langsung mencari tempat campground dan kita dirikan tenda di situ. Pada waktu itu turun hujan gerimis, kabut pun turun juga, menambah suasana menjadi lebih mencekam. Setelah tenda berdiri, waktu itu pukul 23.30, setengah 12 malam. Malam semakin larut, gerimis masih mengguyur.
Kabut semakin tebal. Kita pun bergegas masuk ke dalam tenda masing-masing. Dan di dalam tenda, kita masak untuk makan mengisi perut sebelum tidur. Terpaksa kita masak di dalam tenda, karena di luar tenda sedang gerimis syahdu. Sebenarnya tidak disarankan untuk para pendaki memasak di dalam tenda, karena dapat mengakibatkan kebakaran. Tapi ya mau gimana lagi, di luar sedang gerimis. Pukul 12 malam, di dalam tenda kami pun masuk dalam sleeping bag masing-masing dan berusaha memejamkan mata untuk segera tidur. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi dan keadaan di luar tenda masih gerimis. Saya entah kenapa terbangun dari tidur. Di dalam tenda ada Benam, Jani, Nagin, dan Bemo yang terlihat masih tidur. Saya yang kebingungan pada waktu itu akhirnya mengeluarkan rokok dari dalam tas kecil saya yang saya taruh di dalam tas carrier saya. Saya memulai membakar rokok tersebut dan kuhisap kenikmatan rokok tersebut sambil ditemani secangkir kopi yang mendingin karena cuaca yang begitu dingin sampai menusuk tulang. Di tengah-tengah lamunanku, samar-samar saya mendengar suara seperti orang menggali di belakang tenda saya menggunakan semacam linggis atau cangkul. Waktu itu pukul 3 pagi. Di dalam hati saya berkata, "Lho Cuk, iki sopo sing ngeduk lemah yah mene? Kek yo gerimis-gerimis. As, jarno ae." Dan akhirnya aku abaikan suara seperti orang menggali tanah tersebut. Sampai pukul 4 pagi, suara itu pun berhenti dan gerimis pun berhenti. Saya pun memulai merebahkan diri dan memejamkan mata. Di hari kedua, saya terbangun pukul 7 pagi. Kulihat rekan-rekan sudah selesai memasak sarapan. Saya bangun tidur, langsung sarapan dong. Sepincuk nasi pecel dengan lauk tempe goreng. Sangat membuat perut kami merasa dimanjakan. Selesai makan, saya dan Benam dan beberapa rekan cowok pun mulai membakar sebatang rokok dan berbincang-bincang sambil mengemas barang apa saja yang akan dibawa waktu summit ke puncak Welirang. Saya teringat waktu dini hari tadi. Saya mendengar orang sedang menggali tanah di belakang tenda saya. Kemudian saya ceklah ke belakang tenda. Ternyata tidak ada satupun bekas galian di belakang tenda. Aneh, penasaran, takut bercampur jadi satu dalam pikiran saya. Iki mulai gak bener, gumam di dalam hati presiden. Saya di situ hanya berpikir, yang penting kami di sini tidak mengganggu mereka. Niat kami hanya mendaki, tak ada niatan jelek apapun. Pukul 9 pagi, kami berkumpul dan membuat satu lingkaran besar.
Di situ kita berdoa agar saat kita summit ke puncak Welirang tidak ada halangan yang menghadang. 9.15 kita berangkat summit ke puncak Welirang. Terlihat dari pos 3 cuaca sangat mendukung saat pagi itu. Cuaca sangat cerah sekali. Cuaca sangat cerah sekali. Tidak ada mendung satupun yang terlihat. Kami pun mendaki dengan riang hati. Sampai separuh perjalanan, pukul 10.30 pagi, entah kenapa cuaca berubah menjadi berkabut dan sedikit hujan gerimis. Kami pun berhenti, mengeluarkan jas hujan masing-masing dari dalam daypack. Kami kenakan jas hujan itu sampai batas vegetasi. Batas vegetasi itu menunjukkan bahwa puncak Welirang tinggal sedikit lagi perjalanan. Gerimis pun di situ tidak terlalu lebat. Hanya saja kabut sangat pekat. Jarak pandang kami pun hanya 5 meter. Kami mulai berjalan pelan dan saling berteriak untuk sekedar mengabsen satu persatu anggota kami. Semakin mendekati puncak, angin pun dari bawah sangat kencang menerpa kelompok kami saat berjalan. Dan kami pun berjalan sangat hati-hati melipir tebing. Sempat kita berpapasan dengan penambang belerang. Dan bapak itu pun bertanya kepada kami, "Mau muncak tak, Mas?" Salah satu rekan saya menjawab, "Nggih, Pak, badhe muncak." Dan bapak penambang itu pun memberikan sebuah peringatan kepada kami. "Hati-hati, Mas, Mbak, ning ndukur badai. Sampean kabeh ojo sampai mencar. Nek isok gandengan terus. Cek gak kehilangan arah karo kanca-kancane. Aku gak ngapusi, Mas. Ning ndukur ancen badai. Aku ae balik padahal keranjiku gurung penuh. Wis yo, pokoknya sing hati-hati." Di dalam hatiku pun berkata, "Iki aneh sumpah. Iki aneh. Padahal di pondokan terlihat kalau puncak Welirang baik-baik saja. Cuaca cerah, dan kenapa tiba-tiba badai?" Saya hanya berpikir positif dan terus menunjukkan semangat kepada adik-adik tingkatku. "Ayo rek, semangat. Ojo kosong pikirane. Fokus yuk, fokus." Terus seperti itu kalimat motivasi yang saya teriakkan kepada adik-adik tingkatku di tengah-tengah angin kencang. Tinggal 50 meter lagi menuju titik triangulasi puncak Welirang. 2 orang rekan kami, yaitu Benam dan Gancleng, merangsek maju menebus tebalnya kabut dan memasang tali penunjuk jalan agar kita saat berjalan menuju puncak menjadi lebih fokus dan aman. Karena salah sedikit kita bisa terperosok ke dalam kawah. Memang saat cerah, bantuan tali seperti ini tidak diperlukan karena jalan sangat terlihat jelas. Karena tebalnya kabut dan jarak pandang yang sangat minim, tali seperti ini sangat membantu sekali. Sesampainya di titik triangulasi pukul 13.30, meskipun berada di tengah-tengah badai,
Kami pun segera melakukan upacara bendera di atas Gunung Welirang dan melakukan dokumentasi sebisanya. Tidak perlu waktu lama, hanya 15 menit kita berada di puncak. Lalu segera kita berkemas dan sekitar 13.45 menit kita turun dari puncak dan menuju ke camp pos 3. Pada saat perjalanan turun ke pos 3, cuaca membaik. Yang sebelumnya gerimis, sekarang sudah reda. Tetapi anehnya, kenapa perjalanan turun begitu lama kurasakan? Seharusnya perjalanan turun ini jadi lebih cepat, karena perjalanan saat itu berjalan turun. Pukul 16.30, kita baru berjalan separuh perjalanan. Sial, ini apa maneh sih rek? Ya Allah, gumamku. Lalu rekan-rekan diberhentikan sejenak oleh Wajik. Rupanya Wajik juga merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan. Kami berdoa menurut kepercayaan masing-masing, meminta keselamatan agar diberikan kekuatan untuk menuju ke pos 3 dan segera istirahat. Memang setelah diterjang badai, kondisi fisik pun mayoritas menurun. Pukul 17.30 barulah kita sampai di pos 3. Dan lagi-lagi Jani bertingkah aneh. Dia waktu itu hanya diam, tak mengatakan sepatah kata pun dari mulutnya. Kami setenda pun takut jika Jani terkena hipotermia. Setelah diterjang badai di puncak Welirang tadi, Bemo pun saya perintahkan untuk masak teh yang tidak begitu panas. Dan selama Nagin menggantikan pakaian Jani yang setengah basah, kami berada di depan tenda untuk berusaha menghidupkan kembali api unggun yang sempat mati karena air hujan. Bersama rekan-rekan yang lain, kita juga mengumpulkan 2 batang kayu untuk dibakar. Tidak lama Nagin memanggil Benam untuk dimintanya masuk ke dalam tenda, karena Jani sempat berbisik pada Nagin untuk minta panggilkan Benam. Lalu Nagin bergantian dengan Benam. Di dalam tenda, dan saat bersamaan Bemo juga mengulurkan teh panas ke dalam tenda. Entah apa yang terjadi di dalam tenda. Dan menurut Nagin, setelah Jani berganti pakaian, Jani masih diam 1000 bahasa dengan tatapan kosong. Saat itu Nagin pun merasakan merinding yang begitu hebat katanya. Mbak Jani mau ki mek meneng mas, tatapannya kosong. Aku wedi pas kui mau. Akhirnya Mbak Jani ngomong ning aku ngene mas, aku celokno Benam. Nek muni ngono tok, ya wedi aku kan. Ucap Nagin pada saya. Kami pun mendengar cerita Nagin seperti itu, hanya bisa terdiam sambil menghisap rokok yang terjepit di antara jari. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kami hanya makan mie instan malam itu, karena terlalu capek untuk memasak sesuatu. Segera setelah makan mie instan, kami pun masuk ke dalam sleeping bag masing-masing dan berusaha untuk tidur. Dan sebelumnya memang
Kita sudah sepakat untuk bangun pada pukul 4 pagi untuk summit ke Puncak Arjuno. Malam itu begitu tenang, tidak ada gangguan malam itu. Entah mungkin saya tidak merasakan karena terlalu capek dan tertidur pulas, atau memang tidak ada gangguan. Pukul 4 pagi kami pun bersiap untuk menuju ke Puncak Arjuno. Tidak lupa juga kami melakukan sholat subuh di camp kami. Pagi itu Jani begitu ceria sekali. Wah, wis normal arek iki. Senangku dalam hati. Jan, wis sehat ta? Tanya Mas Nehru saat itu. Sehat Mas. Aku ya wis siap Puncak Arjuno, jawab Jani yang begitu ceria saat itu. Tapi dari dalam lubuk hatiku yang paling dalam, merasakan keanehan dalam diri Jani. Sejak hari pertama, dia tidak pernah sebunga ini. Tetapi tidak terlalu saya pikirkan pada waktu itu. Pukul 4.30 pagi, kita mulai perjalanan menuju ke Lembah Kidang. Pada hari ketiga, pukul 5.30, setengah 6 pagi, kami sampai di campground Lembah Kidang. Karena seperti biasalah, Jani jalannya seperti siput. Ono apa kok mandek? Duduk di atas pohon yang roboh sambil diam dan senyum-senyum sendiri. Tiba-tiba